Nama lengkap? Ana Ahmad Zaki Al-Idrus. Zaki Ahmad Zaki Al-Idrus. Al-Idrus bin Zaid bin Ahmad bin Khalid Muhammad Zaid Muhsin bin Ali bin Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus. Bani Alawi ya termasuk ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Masih kan nggak dulu? Ada seorang Habib yang mau sebagai Habib Zaki Al-Idrus yang ke Pondok Pesantren Al-Huda ketemu dengan Romo Yai Wahid, kemudian di sana dia itu marah-marah, ngancam-ngancam. Ini saya akan melaporkan antum ke Robitul Alawiyah. Ini dengan hukum Anda mau sebagai ketua Rasulullah. Masih ingat gak yang seperti itu? Iya. Dan hasil sekarang dia ini Habib Zaki Al-Idrus kena batunya. Kenapa? Dia sekarang ada di kantor polisi. Karena apa? Dia ternyata sebagai penipu. Dia adalah penipu. Dia sudah menipu dan akhirnya sekarang ditangkap di Polsek Kutasari Kabupaten Purbalingga. Pokoknya sing pengen ngerti ge, Habib ngakune Habib Zaki arane ge. Wong Karangaren ge, tersangka penipuan ge, nipu akeh wong puluhan juta. Pokoknya korbane maning perlu ditindak ge, men ora meresahkan gawe huru-hara bae ge. Dulu sok gagah begitu ya, macam-macam Romo Yai Wahid. Sekarang dia lagi ngapain ya sekarang? Kasihan, enggak ada kasihannya ya, karena dia sudah kurang ajar. Dan ini dia sudah kualat. Ada durah Rasul kualat pada kiai? Ya ada, karena dia durah Rasul palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Mungkin Habib Zaki ini sedang apes, karena dari dulu ketika dia di Demak itu sudah menipu para muhibbi itu banyak. Ya mungkin totalnya ratusan juta. Di Purbalingga itu sudah puluhan juta. Dan yang menjadi korban siapa? Tak lain adalah para muhibbinya. Satu sisi saya kepengen banget ngomong, rasain nih kalian yang masih percaya bahwa Habib itu adalah durah Rasul. Ketipu kan? Saya pengen ngomong begitu, tapi saya nggak tega. Akhirnya saya bilang, ya innalillah. Semoga kalian insaf, semoga kalian mendapat hidayah, semoga kalian sadar bahwa yang selama ini kalian anggap sebagai durah Rasul ternyata dia menipu kalian. Dia penipu. Dan sekarang durah Rasul yang kalian anggap itu, yang kalian anggap itu sekarang mendekam di Polsek Kutasari karena kasus menipu. Ada ya durah Rasul menipu seperti itu? Ada nggak? Patut nggak? Nih makanya dipikir. Dia ini Ahmad Zaki Al-Idrus. Dia kelahiran tahun 86. Dia berasal dari Demak. Karena dia sudah melancarkan aksinya di Demak, sudah banyak sekali korban, bahkan mungkin dia sudah dicecar gitu ya, sehingga dia larinya ke arah Jawa Tengah bagian selatan. Di Kebumen juga sudah banyak yang didawiri, khususnya para muhibbin-muhibbinnya. Kemudian lari ke Purbalingga. Itu kan rutenya itu berdekatan. Nah di Purbalingga mungkin itu sedang apa sehingga dilaporkanlah dan akhirnya ditangkap gitu. Cuma kalau dipikir cucu Rasul kok ditangkap ya, apa nggak tuh kualat begitu. Nah ini Pak polisi warga negara Indonesia ya yang bersalah itu harus dihukum ya, harus dihukum, pokoknya itu harus dihukum siapapun orangnya, termasuk ini orang-orang yang mengaku sebagai Rasulullah. Ketika dia salah ya harus dihukum. Jangan karena saya menghukum ketua Rasulullah nih, cucu Nabi nih, nanti saya bakal kualat. Atau bahkan ketika kalian para polisi ini ditakut-takuti oleh Habib ya, kamu berani memenjarakan saya, nanti saya sumpahin kalian tidak dapat syafaat, kalian kualat gitu. Jangan takut Pak polisi, jangan takut, itu dulu. Kalau sekarang enggak, Habib itu bukan siapa-siapa. Nah ini ketika Habib Zaki Al-Idrus ini salah ya harus dihukum. Bahkan saya bilang hukumannya itu beda dengan penipu yang biasa. Kalau penipu yang biasa menipu begitu, ya dia dihukum, dipenjara, sudah. Tetapi kalau khusus Habib ini sebaiknya 2 kali lipat. Satu, dia memang penipu. Yang kedua, dia menipu atas nama
Rasulullah. Ini sebuah penistaan agama yang luar biasa. Jadi Pak Polisi jangan takut lah, jangan takut. Mereka ini Habib-Habib bukan siapa-siapa. Dia ya Habib Zaki ini tidak bisa memberikan syafaat, sama sekali tidak. Jangan takut untuk ditakut-takuti. Ya, jangan takut kalau nanti bakal ditakut-takuti oleh para habaib. Nah kemudian, ya saya juga kepengen nih, ini bagi PWI LS di Purbalingga, minta tolong lah. Kasus Zaki ini ya harus tetap dikawal. Kan di Purbalingga dulu pernah ada ya petinggi di Polres Purbalingga itu ada seorang anggota polisi yang kemabib gitu. Iya yang kemabib. Sehingga sangat mungkin ini ketika ada Habib yang tertangkap itu nanti ada memo, ada telepon misalnya. Ada telepon minimal itu ya. Ini Habib Ali terus saya minta dikeluarkan, jangan dipenjara. Nanti kalian tidak dapat syafaat. Ya sangat mungkin begitu. Makanya untuk PWLS di Purbalingga kawal kasusnya. Jangan sampai Habib ini kasusnya menguap. Jangan sampai. Salah ya harus dihukum. Salah tetap salah. Tidak boleh karena dia itu ngaku-ngaku cucu Nabi kemudian dia itu nanti bebas. Nggak bisa, nggak bisa. Ini harus tetap dikawal. Nah kemudian saya juga minta kepada seluruh netizen ya, apabila ada seorang yang seperti ini, seperti Habib Zaki ini, ya yang mendawir ke tempat kalian, ya apalagi sampai menipu dan ketahuan dia itu benar-benar menipu dan merugikan kalian, ya sebaiknya jangan main hakim sendiri. Jangan, karena main hakim sendiri itu tidak baik. Harusnya main hakim rame-rame. Iya, kasih salam olahraga dulu, baru diserahkan ke aparat kepolisian. Gitu. Enak aja si Habib Zaki ini, birunya itu masih sedikit. Jangan. Harusnya kiri kanan itu dikasih, atas bawah itu juga dikasih. Minimal uppercut begitu. Kasih. Baru dilaporkan ke polisian. Itu kalau saya sih. Ini sudah benar-benar memisahkan nama besar Rasulullah. Dia mau sebagai Rasulullah, dia mau sebagai Nabi, dia yang mengaku akan dari syafaat, ternyata malah menipu. Ini sangat memalukan. Ya, jadi saya berharap lah dari pihak kepolisian cara berpikirnya jangan seperti dulu lagi, tidak perlu takut. Pak polisi hanya cukup lihat saja sejarahnya. Dulu ya, para Habib Balawi ini adalah imigran Yaman yang dibawa oleh pemerintah Belanda. Kemudian dijadikan sebagai Habib, sebagai ketua Rasulullah. Karena apa? Karena para ulama-ulama, para pejuang, para muslim di Indonesia saat itu sangat menghormati Durah Rasul. Ya, baik dari kalangan Syarif maupun dari kalangan Sayyid. Sehingga ketika dimunculkan ada Durah Rasul yang bernama Habib, ya ulama-ulama pribumi akhirnya hormat. Nah ini mereka para Habib imigran Yaman ini didatangkan adalah untuk membungkam perjuangan para pejuang pribumi, para ulama pribumi yang saat itu memberontak kepada pemerintah kolonial Belanda. Iya, menggunakan Habib Usman saat itu, sehingga banyak sekali korban-korban dari ulama-ulama pribumi. Nah kemudian kalau mereka itu benar-benar Durah Rasul, tidak akan mungkin. Durah Rasul itu pada saat itu ya akan membela kelompok kafir itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Masa akan membela muslim. Dan kalau dilihat dari sejarahnya, kenapa kok mereka para imigran Yaman itu dibawa ke Indonesia? Karena kehidupan mereka di Yaman saat itu menyedihkan. Menyedihkan. Sehingga mereka dibawa sebagai imigran. Di sini dijadikan sebagai budaknya, diberi pekerjaan. Padahal kalau Durah Rasul asli ya di Jazirah Arab sana itu mereka dari kalangan bangsawan, tidak ada yang model-model seperti para Habib Yaman, enggak ada. Rata-rata Durah Rasul itu menjadi bangsawan dan pasti mereka ini ya tidak sejalan dengan para kafir, apalagi sampai membela perjuangan kafir itu enggak ada. Ini contoh yang sederhana saja Pak Polisi. Jadi Pak Polisi tidak perlu takut kalau nanti sampai ditakut-takuti bahwa ketika kalian ya sebagai muslim
berani menghukum saya, berani menjarakan saya, awas, laknat untuk kalian. Demi Allah, saya tidak akan memaafkan. Gak perlu takut, Pak Polisi. Gak perlu takut. Ya, karena mereka, para Habib Balu itu adalah keturunan Yahudi. Ya, keturunan Yahudi dan tidak perlu ditakut-takuti. Kemudian balik lagi ya ke masalah tadi, bahwa Habib Zaki ini sudah melanglang buana, melenggang, sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Puluhan juta, bahkan mungkin total sudah ratusan juta. Artinya ketika di luar sana Habib Zaki ini merdeka, selamat. Tapi di Purbalingga Habib Zaki rungkat, Habib Zaki kena batunya, Habib Zaki kena kualatnya. Kalau saya sih meyakini ini adalah salah satu kualat kepada Romo Yai Wahid. Berani-berani menghina ulama kami. Janganlah, jangan. Kalau tidak, kepengen nanti hidupnya bakal lebih rungkat lagi. Karena bagaimanapun, pribumi Nusantara sudah bangkit, sudah sadar dan siap untuk melawan para Habib-Habib imigran Yaman. Jadi kalian harus hati-hati, wahai Habib, ya, nggak usah sok-sokan di sini, nggak usah sok-sokan. Nanti semakin acur nanti kamu, semakin acur nanti kalian. Apa yang mau diandalkan para muhibbinnya? Muhibbin nanti juga lama-lama sadar sendiri. Kecuali mereka muhibbin yang kafah, muhibbin yang sudah kosong otaknya, itu nanti pun akan berhadapan dengan kami. Ya, kamu telah kualat sekarang, wahai Habib Zaki Al Idrus. Ini bagi yang waras-waras, saya berharap kita akan tetap menjaga negeri ini ya. Karena siapa lagi yang akan menjaga negeri kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.